Umat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya untuk kita akan ada dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga. Di hari Minggu, hari yang punya Tuhan, hari kemenangan bagi orang Kristen. Ketika kami ada di dalam hari kebangkitan Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Walaupun saat ini dalam situasi kondisi yang berbeda, ketika kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu saat ini, apa yang kami baca, kami dengar, bahkan kami renungkan. Hamba yang memberitakan, kami semua yang mendengarkan. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami mengartikan semua apa yang ada dalam setiap kebenaran firman-Mu, untuk tetap kami berkomitmen pribadi lepas pribadi untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirman kepada kami Bapa selaku anak-anak-Mu, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Di dalam hari kebangkitan Kristus saat ini, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Di dalam perikop kebangkitan Yesus, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan muridnya yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada mereka, "Aku telah melihat Tuhan."
dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, di Indonesia masih banyak suku atau ada suku yang mengenal dan meyakini perhitungan hari dari suatu peristiwa. Misalnya hari pertama, hari ketiga, hari keempat, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, dan masih banyak lagi. Sebagai contoh, ketika saya pulang pelayanan, ada seorang ibu, "Pak Pendeta, ini ada nasi kotak." Saya bertanya, "Dari mana nih, Bu?" "Saya baru pulang dari 40 hari. Suaminya Ibu Marta yang meninggal itu." Di Palestina, hitungan hari-hari itu juga masih berlaku. Mereka mempunyai kepercayaan bahwa selama 3 hari, roh orang yang mati itu masih melayang-layang di sekitar makam itu. Tetapi setelah 3 hari, maka mayat itu sudah rusak dan membusuk. Barulah roh orang yang meninggal itu pergi. Karena itu ada tradisi masyarakat setempat, mereka pergi ke kuburan pada hari ketiga setelah pemakaman. Oleh sebab itu, jika Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada pagi-pagi pada hari ketiga, itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa di dalam budaya mereka. Maria bukan orang stres. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 18 dengan sebuah tema kebangkitannya membarui cara hidup. Kita akan belajar bagaimana peristiwa kebangkitan Kristus bukanlah kebohongan, namun sebuah peristiwa yang nyata. Dan juga kita akan belajar dan menerapkan makna dari kebangkitan Kristus ini bagi kehidupan kita. Saat Maria berada di luar kuburan, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 1, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat batu telah diambil dari kubur. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika pagi-pagi benar, taruhlah sekitar jam 3 atau jam 4 atau setengah 5, seorang perempuan keluar tengah malam ataupun pagi-pagi, apa kata dunia? Orang akan bisa selalu berpikir negatif. Dari mana ya perempuan itu? Kok baru pulang pagi-pagi atau pergi kemana ya? Akan selalu orang gosip, akan selalu menjadi buah bibir di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Orang akan kepo tentang keberadaan perempuan ini. Di dalam Lukas, Maria Magdalena tidak pergi sendiri, namun ada perempuan-perempuan yang lain, yakni Yohana ataupun Maria ibu Yakobus, bahkan perempuan-perempuan lain. Mengapa para perempuan-perempuan pergi ke kubur pada keadaan yang masih gelap? Yang pertama, kondisi pada waktu itu para murid, mereka menjadi kecewa sebab harapan yang selama ini dipercayai bahwa Yesus yang akan tetap tinggal bersama-sama dengan mereka sudah tiada. Bagaimana perasaan saya dan Bapak Ibu saat ketika kita dikecewain oleh orang lain? Saat kita kecewa, apa perasaan kita? Bete, malas. Secara manusia wajar murid-murid kecewa. Pikir mereka Yesus yang mereka andalkan, mereka harapkan dan percaya akan tetap tinggal bersama dengan mereka terus. Tapi ternyata sudah tidak ada. Pergi meninggalkan mereka. Orang yang mereka begitu sayang, begitu sanjung, pemimpin mereka yang pergi meninggalkan mereka. Sebagai manusia pastilah mereka stres, mereka kecewa, mereka syok dan sebagainya. Ibaratnya berita yang kita dengar pada tanggal 8 April ini sekedar contoh. Kalaupun waktu yang kita mendengar, saya mendengarkan pukul 8 malam waktu Jakarta, sementara sekitar waktu Indonesia Timur pukul 10 malam. Seorang yang benar-benar ada dalam setiap perjalanan kehidupan kita mungkin adalah orang yang kita sanjung, kita fans, Glenn Fredly yang meninggal pada pukul 6 sore. Apa perasaan kita? Syok, kaget, bahkan mungkin, oh gak mungkin. Dan masih banyak pikiran yang akan kita berkata. Dan ini yang dialami para murid ketika mereka kecewa.
mereka stres. Ini menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita. Apakah kita kecewa juga sama Tuhan? Ketika situasi kondisi yang terjadi saat ini bagi kita mengenai virus corona yang ada di bangsa dan negara kita. Sejak 2 Maret sampai pun saat ini, 12 April. Sudah berapa banyak orang yang terkena virus corona secara positif? Berapa yang sembuh? Berapa yang meninggal? Semakin hari semakin meningkat. Ibadah online, ibadah di rumah-rumah, tidak lagi secara persekutuan, secara bersama-sama di gereja. Karena kita mengikuti setiap peraturan protokol pemerintah. Karena perintah juga adalah wakil Allah tengah-tengah dunia ini. Kita harus menghormati setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh mereka. Walaupun banyak perdebatan, banyak yang kecewa, banyak yang mempertahankan prinsip, tetap harus ibadah di gereja. Kenapa mesti kita takut? Ini bukan masalah takut. Ini bukan masalah berbicara tentang iman. Tapi gunakanlah akal budi. Gunakanlah pikiran dengan baik. Gunakanlah hikmat untuk melakukan apa yang terbaik. Kecewa ada. Tapi sejauh ini, masih kecewakah kita? Pikirlah dengan bijak dan penuh hikmat Tuhan. Firman Tuhan berkata, di mana 1-2 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku hadir. Walaupun kita ibadah di rumah-rumah, tidak mengurangi rasa sukacita kita kepada Tuhan. Tuhan pun tetap hadir di setiap rumah tangga kita, di keluarga-keluarga kita. Tinggal tergantung pribadi lepas pribadi. Maukah kita membuka pintu hati, pintu rumah? Maukah kita terima Tuhan untuk mampir di rumah kita? Kecewa itu hanya menjadi penghalang untuk Tuhan hadir di setiap kehidupan rumah kita. Lalu mengapa para perempuan pergi ke kubur pada keadaan yang masih gelap? Kematian Yesus di kayu salib bersama dengan penjahat menjadikan para murid harus ketakutan menghadapi orang-orang Yahudi pada saat itu. Salib adalah simbol, lambang, tanda kutuk, ataupun tempat untuk penjahat-jahat. Semua orang punya rasa takut ketika virus corona ada dalam kehidupan kita, bangsa kita saat ini. Orang begitu takut, begitu panik, begitu gelisah, bimbang. Dan itu wajar sebagai manusia. Tapi lihatlah salib itu. Lihatlah salib ini. Dari salib ini, rasa takut kita digantikan dengan sebuah kemenangan, sebuah kelepasan, sebuah sukacita, sebuah keberanian untuk bersama-sama kita melangkah dengan Tuhan. Jangan sampai ketakutan menyelimuti hidup kita. Pandanglah salib itu. Karena dari salib itulah kita bisa kuat dan kita ada sampai dengan saat ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita mungkin datang saat ini dengan keadaan yang takut, kecewa, panik, kesal, marah, syok, dan sebagainya. Ketika kita menghadapi situasi kondisi yang saat ini terjadi, kita akan berpikir bagaimana ke depannya. Itulah yang dialami oleh para murid. Apa yang akan terjadi dengan kami nanti ke depannya? Pemimpin kami sudah tidak ada. Siapa yang akan menolong kita? Ataukah kita saat ini sedang menyembunyikan identitas kekristenan kita kepada orang lain? Itu berarti kita sama dengan para perempuan dan para murid pada waktu itu. Jangan malu untuk menyatakan Kristus bagi orang lain. Jemaat yang diberkati Tuhan, Maria melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Artinya, batu yang menutupi kubur Yesus itu tidak lagi pada posisinya, sehingga mengakibatkan terbukanya kubur Yesus. Bagaimana bentuk batu yang digunakan untuk menutupi kubur Yesus? Sebagai gambaran kuburan pada zaman kuno Ibrani selalu ditutup dengan sebuah batu yang besar, supaya dengan tujuan tidak dimakan binatang atau menjaga keamanan dari kubur tersebut. Maka ini berarti dapat disimpulkan
Batu yang seberat itu tidak mungkin dapat digulingkan oleh Yesus seorang diri sebagai manusia yang telah meninggal selama 3 hari. Yesus yang berada dalam kubur, tidak mungkin dia kuat mendorong. Dan yang kedua, dengan penjagaan yang begitu ketat dari tentara Romawi, tidak mungkin orang dapat dengan leluasa masuk untuk mencuri mayat Yesus. Kalau demikian, siapa yang membuka batu penutup kubur dari Yesus? Ini yang mau dikatakan. Yesus itu bangkit. Ia tidak dicuri oleh murid ataupun pihak manapun dan siapapun. Tersirat dalam perenungan kita. Kalau kita hidup dalam ketakutan, panik, khawatir, was-was, bimbang, putus asa, dan sebagainya. Secara khusus, di dalam situasi kondisi saat ini virus corona. Ingat, Yesus bangkit dalam kemustahilannya. Apa yang menjadi batu kuburmu saat ini? Yesus sanggup menggulingkan batu penderitaan, batu kekecewaan yang merupakan kuburmu itu dalam kemustahilan. Jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam Yohanes pasal 7 ayat 9, ayat 7 sampai dengan ayat yang 9, Yohanes pasal 20 ayat 7 sampai dengan 9. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dengan kainnya. Kapan itu? Tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Siapa yang bisa membuka kain kafan? Ini adalah sebuah pertanyaan. Dalam posisi yang telah mati selama 3 hari dengan setiap ikatan pada setiap simpulnya. Inilah tanda yang membawa para murid menjadi percaya. Selama ini para murid belum mengerti apa yang dibicarakan oleh Yesus. Kebangkitan Yesus membuat para murid menjadi percaya. Dan ini berarti ada sebuah harapan, nilai untuk ada dalam sebuah hidup yang baru. Pemikiran seperti apa yang dimiliki oleh para murid sebelum kebangkitan Yesus? Para murid hanya memikirkan sebuah kekuasaan, jabatan, kejayaan berdasarkan kerajaan-kerajaan duniawi. Pertanyaannya bagi saya dan jemaat, bagaimana situasi kondisi yang kita hadapi sebelum virus corona dan nantinya jika Tuhan berkenan sesudah virus corona ini selesai? Plus dan minus ketika virus corona ini pun ada. Hal yang positif kita lihat apa? Kita semakin dekat dengan keluarga, semakin komunikasi dengan keluarga antara suami, istri, orang tua, anak semakin dekat. Kita semakin menjaga kebersihan baik secara fisik maupun rohani. Kita semakin beribadah bersama-sama di dalam lingkup keluarga. Kita makan bersama-sama, kita duduk ngobrol bersama-sama, kita curhat bersama-sama. Dan masih banyak yang lain yang kita lakukan secara bersama-sama di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Kalau kita ikut Tuhan dan masih berpikir tentang kekayaan, kejayaan, dan kehormatan secara jasmani, maka kita sama seperti murid Yesus yang belum mengalami kebangkitan. Mengapa Yesus harus dibangkitkan? Yesus itu bangkit menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, dan Dia memberikan nilai yang baru bagi hidup. Apa yang menjadi ketidakpercayaan kita saat ini, Yesus yang bangkit sanggup menyatakan kepada kita dalam setiap janjinya bagi mereka yang berharap di dalam doa dan pengharapan. Janjinya bisa berupa iblis dikalahkan, hutang dosa lunas dibayar olehnya, dan masih banyak lagi dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 15 dan 16, Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, kenapa engkau menangis?" Maria pun berkata, "Rabuni," yang artinya guru.
Penyataan guru bagi seorang Ibrani itu memberi arti sebuah petunjuk, pemberi petunjuk. Menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mendengarkan dia untuk meminta petunjuk dalam setiap kehidupan kita? Guru yang artinya juga yang dihormati. Apakah saya dan jemaat kita sudah menghormati dia bagi kehidupan kita? Guru yang artinya yang diteladani. Apakah saya dan jemaat, apa yang kita teladani dalam hidup Yesus yang ada dalam hidup kita? Guru yang artinya memperbaiki kelakuan. Apakah kita sudah memperbaiki kelakuan kita seturut dengan apa yang sudah Allah kehendaki? Kalau di dalam Matius pasal 28 ayat 5 dan ayat yang ke-10, malaikat Tuhan bilang buat perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut." Jawab Yesus pun juga kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah bahwa kalian telah melihat aku." Dan ini berarti ada sebuah kabar gembira. Yesus bangkit membawa janji bagi amanat untuk tidak takut. Dan apa yang menjadi ketakutan kita saat ini? Yesus sanggup menyatakan kepada kita, karena dalam setiap janji bagi mereka yang percaya dan memegang janjinya, dia tidak pernah ingkar janji. Dan saat ini dalam situasi kondisi yang kita hadapi, virus corona yang terus meningkat, sudah dinyatakan 3.000 lebih positif, bahkan sudah ratusan yang meninggal. Yesus yang bangkit untuk menyatakan kepada kita, "Jangan kamu takut, aku adalah." Dan ini akan membawa kehidupan yang baru untuk kita sama-sama melangkah. Jemaat Tuhan, dalam Yohanes pasal 20 ayat 17 dan 18, ketika Maria bertemu dengan Yesus, dikatakan, "Janganlah engkau memegang aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaramu, kepada murid-murid." Dan Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Setelah Yesus berkata kepada Maria, Maria pun melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Perjumpaan dengan Yesus selalu diawali dari kita, tapi tidak berhenti hanya untuk kita. Tersirat, Yesus ingin menyampaikan, sampaikanlah kepada orang lain juga. Yesus ingin orang lain pun diberkati. Ketika kita telah menerima berkat, ketika kita telah diberkati, Yesus menginginkan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa memberkati orang dengan menyampaikan sebuah kabar gembira, kabar sukacita, kabar kebangkitan dari Yesus. Itu berarti kita sudah menyampaikan dan meneruskan amanat Yesus di tengah-tengah dunia ini. Perjumpaan Yesus bukan hanya bagi orang-orang yang percaya seperti Maria, tapi juga kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus di dalam kebangkitannya. Dan inilah kasih Allah untuk bangkit dan membawa kita dalam perubahan hidup, behavior of change. Yesus yang bangkit menunjukkan kepada kita agar kita menjalankan amanat Tuhan, sekaligus menyadarkan kita bahwa kita adalah murid yang taat kepadanya. Hari ini, ketika kita merayakan Paskah Kristus, kita pun bisa berkata, "Tuhan, aku telah melihat Engkau." Berarti ada sebuah sukacita, ada sebuah kemenangan, ada sebuah perubahan hidup untuk tetap melangkah menjadi yang terbaik. Jemaat yang diberkati Tuhan, kebangkitannya membaharui cara hidup. Ada 4 hal yang ingin saya berbagi lewat kebangkitan Kristus. Hal yang pertama, ketika melalui kebangkitan Yesus, milikilah hidup yang baru. Yang pertama yakni karakter
dari yang kecil menjadi karakter utama. Karakter dari yang minor menjadi karakter yang utama. Artinya, Paskah mengubah karakter minor Maria Magdalena dalam pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 menjadi karakter yang utama di dalam perikop pasal 20 ayat 11 sampai dengan 18. Sama halnya dengan karakter minor Thomas dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 25 menjadi karakter utama dalam Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai 29. Artinya, ketika hal yang kecil, ketika karakter kita yang kita miliki sebagai manusia yang penuh dengan kekhawatiran, kelemahan, ketakutan, kebimbangan, panik dan sebagainya, lewat kebangkitan Kristus, jadikanlah karakter kita yang lebih berani, yang lebih percaya, yang lebih kuat, yang lebih mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Karena Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang kita miliki untuk tetap ada bersama-sama dengan kita. Lewat kebangkitan dapat memperbarui cara hidup kita. Artinya hal yang kedua, melihat untuk percaya. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Terkadang kita seperti Thomas, belum lihat, belum percaya. Tapi bagaimana dalam setiap perjalanan kehidupan kita? Sesuatu yang kita dengar, biarlah dalam bilik hati kita berkata percaya. Seperti ketika kita melihat sesuatu, kita yakini dengan iman, maka kita pun lebih percaya. Karena itu, apa yang dialami oleh murid-muridnya ketika mereka melihat bahwa Yesus telah bangkit, mereka percaya dan mereka menyampaikan berita ini dengan penuh sukacita. Ada sebuah kebangkitan hidup mereka, gairah hidup untuk bisa melakukan apa yang terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Hal yang ketiga, ketika melalui kebangkitan Kristus, bagaimana kita memperbarui kehidupan kita. Artinya, ada sebuah perubahan-perubahan sosial. Maria Magdalena seorang perempuan yang menjadi saksi perdana, saksi yang pertama melihat Yesus bangkit. Tapi dia membawa dampak dalam setiap kehidupan perjalanan bagi murid-muridnya. Artinya mereka terus menyampaikan itu dalam setiap kehidupan mereka. Mereka bisa menjadi saksi perubahan hidup. Mereka menjadi contoh, mereka menjadi teladan, mereka menjadi panutan ketika mereka yang terus menyampaikan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan hal yang terakhir, ketika melalui kebangkitan Kristus, bagaimana kita tetap ada di dalam keintiman relasi dengan Bapa. Keintiman relasi dengan Bapa dapat dilakukan dengan berdoa, dengan beribadah kepada Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, dengan membangun relasi dengan sesama kita. Hubungan yang baru yang diungkapkan secara lebih mendalam. Yesus berkata kepada Maria, "Aku akan pergi kepada Bapakku, Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Itu berarti Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, pergumulan kita, bangsa dan negara kita dalam situasi dan kondisi virus corona yang terjadi. Selamat Paskah. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah dalam hari kebangkitan-Mu secara khusus dalam situasi kondisi yang terjadi saat ini bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya, jadikanlah kehidupan kami lewat kebangkitan untuk tetap kami bisa memperbarui kehidupan kami untuk semakin berani dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.